Yo, kembali lagi di channel Fokuser Anime. Jadi, seperti janji sebelumnya, kita akan langsung ngelanjutin alur cerita dari Strongest Hunter ya guys ya. Tapi, kok belum tembus nih 3000 like-nya di video sebelumnya? Ayo kawan-kawan, biar kita gas lebih cepat lagi. Oh ya, makasih bagi kawan yang mau traktirin kopi, dan link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di chapter sebelumnya itu berakhir ketika bos dungeon yang bernama Hobgoblin Warrior melancarkan serangan brutalnya ke arah Jin. Jin udah pasrah sih ketika itu, tapi tiba-tiba dia mendengarkan suara dari notifikasi yang sangat familiar ketika dia bermain game sebelumnya. Dan ketika dia ngeliat, benar aja, itu beneran notif yang muncul di depan mukanya, bahkan di dunia nyata. Notif mengatakan, sinkronisasi selesai, sistem Anda berhasil ditransfer. Cerang! Tepat setelah notif itu muncul, Jin langsung menahan serangan dari Hobgoblin menggunakan refleks yang gila. Dan serangan itu pun bisa ditahan dengan sempurna. Mana yang ada di tubuh Jin mengalir dengan cukup deras dan memenuhi seluruh tubuhnya. Dan dia pun menghempaskan Morning Star milik Hobgoblin itu ke atas dengan sangat kuat. Terlihat di sini tubuh Jin dipenuhi mana, dan dia langsung melakukan kuda-kuda aliran tombak ala keluarga Jin. Dengan perlahan Jin bilang, Ki Sense. Seketika Jin bisa ngelihat status dari level dari Hobgoblin Chief Warrior yang berlevel 45. Hobgoblin yang kesal langsung melancarkan serangan beruntun berkali-kali ke arah Jin dengan kecepatan yang tinggi. Tapi sambil mengaktifkan skill Jin Family Footwork Technique, Jin menghindari seluruh serangan tersebut dengan sangat gampang dan ngebuat si Goblin sangat marah. Tapi dengan tanpa ekspresi, Jin bergerak dengan kecepatan tinggi tepat di depan muka si Goblin sambil bilang, ajaran pertama teknik tombak keluarga Jin, Brutal Head of the Dragon. Dengan teknik itu Jin langsung memutuskan tangan kanan Hobgoblin tersebut dan melemparkan tangan yang memegang senjata itu terpisah dari tubuhnya. Jin belum selesai sampai di sini, dia kembali berteriak, ajaran kedua, Whirlwind of the Black Snake. Serangan tersebut merobek perut si Goblin. Lalu secara beruntun pula Jin melancarkan teknik ketiga, keempat, dan kelima keluarga Jin yang membuat seluruh tubuh Goblin itu tersayat, tertusuk parah sampai dia terdesak mundur membentur dinding goa di belakangnya. Hobgoblin benar-benar terdesak parah. Dia sama sekali gak bisa melakukan apapun di depan Jin saat ini. Dan dengan santainya Jin berjalan ke arah Hobgoblin itu dan bilang, sepertinya aku gak perlu menggunakan skill one strike kepadamu, serangga. Dengan tusukan ringan, tombak Jin menembus mulut dan belakang kepala Hobgoblin membuat dia koit di tempat. Notif lagi-lagi berdering dan muncul di depan Jin yang mengatakan kalau dia udah mengalahkan Hobgoblin Chief Warrior dan naik level. Jin memandangi notif itu dan bilang, wah, aku hampir lupa loh dengan suara notif ini, padahal di dalam game aku mendengarkannya sepanjang waktu. Tiba-tiba dari belakang Jin bilang, Tuan Jin Taekyung. Dan sambil bergetar, Ketua Choi bilang, siapa kau sebenarnya? Terlihat di belakang sana mayat Hobgoblin Magician udah terkapar di lantai, yang artinya Ketua Choi pun berhasil mengalahkan Magician tersebut. Gak berselang lama, semua 4 hunter yang menjadi korban dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Sedangkan Ketua Choi sendiri harus melaporkan ke agen pemerintah untuk menceritakan kejadian aneh bos rank C kok muncul di gate rank E ini. Selagi Ketua Choi melaporkannya, Jin mencoba melihat status window yang ternyata quest dari Murim, yaitu menemukan pengkhianat, masih ada di sana. Jin bilang dalam hatinya, apa ini artinya aku harus kembali ke Murim? Kenyataan bahwa sistemnya berjalan di dunia nyata juga. Apa jangan-jangan dunia Murim itu bukanlah dunia game, melainkan lagi dia sedang berpikir fokus, tiba-tiba muka Ketua Choi udah menempel di kaca mobil yang ngebuat Jin sangat kaget. Jadi setelah ngelaporkan ke agen pemerintah, Ketua Choi pun ngajak Jin untuk makan siang mewah di restoran steak terkenal. Ketua Choi cerita ke Jin kalau permintaannya untuk merahasiakan kemampuan dan kekuatannya itu dari pemerintah udah dilakukan. Jin berterima kasih kepada Ketua Choi udah mengabulkan permintaannya itu. Mau gimana pun, Jin masih ragu apakah sistem sinkronisasi ini permanen ataupun enggak. Jadi yang paling aman sekarang adalah merahasiakannya. Tapi atas mengabulkan permintaannya ini, Ketua Choi malah balik nanya, jadi kapan kau akan bergabung resmi dengan guildku?
Pertanyaan itu jelas membuat Jin terkaget-kaget. Tentu aja semua hunter punya impian bekerja di guild yang kaya. Namun untuk sementara Jin pikir-pikir dulu sebelum memberikan keputusan kepada Ketua Choi. Saat Jin udah pulang duluan, Ketua Choi menelpon rekan intelijennya untuk ngecek identitas Jin yang sebenarnya. Siapa dia? Begitu rekannya ngasih tahu identitas asli Jin, betapa kagetnya Ketua Choi mendengarkan kalau Jin adalah satu-satunya orang yang selamat dari insiden distrik Sangdong yang melegenda, apalagi status window dia masih hunter rank F ketika itu sampai dengan sekarang. BTW insiden Sangdong ini ketika Jin dulu kehilangan seluruh anggota partinya karena dibantai sama bos naga. Sebagai satu-satunya orang yang selamat, Jin mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Makanya nggak ada satupun guild kecil yang mau menerimanya sebagai anggota karena terlalu merepotkan kalau bentar-bentar diinterogasi sama pemerintahan. Ketua Choi berpikir keras, dia mengingat kembali kemampuan Jin ketika dia menghabisi dan bahkan bisa dibilang dia membuli Hobgoblin sebelumnya. Jelas minimal dengan kemampuannya itu dia berada di rank C atau di atasnya. Nah, di sini kita tahu kawan-kawan, ternyata Ketua Choi ngelihat seluruh pertarungan Jin dengan Hobgoblin sebelumnya ya guys ya. Kirain Ketua Choi cuma lihat waktu Hobgoblin udah mokat doang. Dalam hati Ketua Choi bilang, apa dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Atau jangan-jangan dia mengalami kebangkitan ulang atau kebangkitan lagi? Ucap Ketua Choi dalam hati yang makin penasaran dengan kekuatan Jin itu. Kita kembali ke Jin. Sesampai di rumah Jin, dia sangat kaget. Kapsul yang sebelumnya dibuang di tempat sampah hilang. Tapi rupanya kapsulnya dikutip sama senior brengseknya. Jin pun meminta kapsul itu dikembalikan. Saat ini Jin terlihat tiduran di kasur sambil ngeliat kartun nama Ketua Choi yang mengajaknya bergabung ke dalam guild Peace. Mulut Jin sampai ngences ngebayangin uang tanda tangan kontrak sebanyak $100.000 yang ditawarkan Ketua Choi jika dia bersedia bergabung ke guild Peace itu. Apalagi katanya ada bonus tambahan sebagai hunter rank C. Bisa kaya mendadak si Jin ini. Tapi jujur dia masih sangat ragu. Jangan-jangan sistem yang dia terima dari Murim malah hilang besoknya. Bisa apa Jin tanpa sistem? Bisa-bisa dia dituntut karena penipuan. Itu yang dia takutkan. Makanya dia nggak mau menerima tawaran kontrak Ketua Choi dulu. Lalu secara spontan Jin keluar rumah dengan buru-buru sambil bilang, "Ah sial, aku gak tahan lagi. Walaupun aku udah bekerja dengan sangat keras selama 7 tahun ini, aku gak pernah lepas dari label rank F. Sebuah belenggu yang benar-benar menyiksaku. Aku benar-benar ingin menghancurkannya sesegera mungkin. Aku datang. Hunter ranking re-evaluasi." Gak berselang lama ketika Jin melakukan evaluasi ulang, Hunter Asosiasi heboh. Orang-orang pada bilang, "Oi, lihatlah ke sana, ada Hunter rank C yang baru." Terus salah satu orang di sana ngejawab, "Hunter rank C? Ya emang lumayan sih, tapi bukankah itu hal yang nggak terlalu hebat?" Dan orang lain ngejawab lagi, "Ya itu memang benar sih, tapi orang itu memiliki mana kontrol setara rank S." Kehebohan itu ngebuat wartawan dan guild berbondong-bondong menuju tempat Jin berada. Salah satunya adalah Kapten Guild Sopong yang bernama Kim Sang-sik. Ketika pintu lift dibuka, si Sang-sik ini langsung memberikan kartu guildnya meminta Jin untuk bergabung dengan guildnya. Dia berteriak, "Guild Sopong adalah guild yang punya tradisi dan terkenal di kawasan Bucheon." Tapi orang di depannya yaitu Jin ngejawab, "Ini pertama kalinya gue dengar kalau guild Sopong adalah guild terkenal. Siapa yang mengatakan lawakan itu?" Dan ketika si Sang-sik itu ngeliat ke depan, dia benar-benar kaget. Orang yang dirumorkan itu ternyata adalah orang yang sangat-sangat dia kenal. Dan dengan tersenyum licik, Jin menatap Sang-sik sambil bilang, "Lama gak jumpa ya Pak Kim Sang-sik." Jadi siapakah Sang-sik ini? Dia adalah rekan guild Jin sebelumnya. Dia adalah satu dari 3 hunter rank D di guildnya sebelumnya. Dan dia adalah orang yang hanya peduli dengan keselamatannya sendiri di dalam guild. Dia tipikal orang picik yang menindas yang lemah. Karena dia adalah rank D, maka dia selalu menindas rank F. Dan aku adalah orang yang paling dia benci, kata Jin. 2 tahun yang lalu, tepat ketika kecelakaan distrik Sangdong terjadi, dia selalu menjelekkanku dan memberikan isu buruk kepada guild tentangku. Ya, dia adalah orang yang mengusulkan pemberhentianku pada ketua guild. Dan bahkan dia jugalah sendiri yang menyampaikan pemberhentianku itu dengan muka yang amat ngeselin. Kita kembali ke timeline yang sekarang. Dengan berkeringat dan tangan yang bergemetaran, Sang-sik bilang ke Jin, "Kenapa kau ada di sini?" Jin ngejawab, "Nah, itu tuh
Pertanyaan yang bagus. Kenapa ya aku bisa di sini? Lalu sambil mengusir Sangsik dengan tangannya, dia bilang, di sini terlalu sesak, aku mau cabut. Sedangkan guild yang lain berbondong-bondong terus memberikan kartu nama mereka untuk merekrut Jin ke guild mereka. Pemandangan itu membuat Sangsik terdiam 1000 bahasa. Sedangkan Jin yang meninggalkannya di belakang bilang dengan wajah yang berbinar-binar, rasanya lega sekali. Rasanya itu seperti pup yang akhirnya keluar setelah tertahan 10 tahun. Apakah ini yang namanya shitgasm? Setelah itu Jin pun keluar gedung sambil ngebuang seluruh kartu nama guild yang dia terima tadi. Jin bilang dalam hati, ini hanyalah permulaan. Selama ada sistem aku akan terus bertambah kuat tanpa henti. Anjir, mirip banget dengan Solev ya guys ya. Nggak berselang lama, si Sangsik yang udah ditolak Jin mentah-mentah tadi masih aja ngejar Jin untuk mengajaknya bergabung kembali ke guild lamanya. Bahkan dia rela tanggung jawab demi membersihkan nama Jin di hadapan guild master. Si kawan ini benar-benar berusaha keras untuk membujuk Jin masuk ke guildnya. Jin pun ngeliat raut muka Sangsik yang panik. Dia bilang dalam hati, "Oh, aku tahu, dia beneran panik." Ini menjadi masalah besar untuknya tentunya. Rank F yang dia jelek-jelekan kepada seluruh guild dan berakhir dipecat, kini berubah menjadi hunter rank C yang viral. Ini pasti akan merepotkannya nanti. Apalagi kalau ketua guild Sopong tahu hal ini. Mantap jiwa. Jin pun bilang ke Sangsik, ada satu orang yang paling gak ingin kulihat di guild tersebut. Sambil menunjukkan ke arah Sangsik, Jin bilang, kalau kau bisa bilang kepada ketua guild untuk mengeluarkannya, aku akan memikirkan untuk kembali ke sana. Tentu kau tahu siapa yang kumaksud itu. Sangsik beneran terdiam 1000 bahasa. Lalu dengan amarah yang memuncak dia berteriak, beraninya pecundang rendahan sepertimu menghinaku. Sangsik mengarahkan serangannya tepat ke arah Jin berada. Tapi tentu dialah sendiri yang terhempas dan terkapar membentur pohon di dekat sana dan pingsan. Sepulangnya dari asosiasi hunter, Jin rencana mau belanja kebutuhan harian di supermarket. Betapa kagetnya Jin ketika ngelihat tabungannya udah ada $10.000 yang ternyata ditransfer sama ketua Choi. Itu adalah hasil pembagian dari menjual bahan-bahan dropan setelah mengalahkan 2 Hobgoblin sebelumnya. Ya, Jin langsung pesta minum-minum dong sama ketua bengaknya. Setelah sembuh dari mabok dengan teknik meditasi, tiba-tiba Jin dapat chat dari ketua Choi yang mengajaknya bertemu sekali lagi di cafe. Gak berselang lama, dalam pertemuan itu lagi-lagi Jin ngejelasin kepada ketua Choi kalau dia belum siap bergabung ke guild secara tiba-tiba. Tapi ketua Choi malah memberikan kontrak sementara yang setara dengan kontrak hunter rank B. Dan Jin bebas nentuin berapa lama dia mau dikontrak. Jin nanya ke ketua Choi, kenapa kau bersikeras seperti ini mau aku bergabung? Aku percaya pada intuisiku dalam menilai seseorang. Itulah kenapa aku benar-benar menginginkan seseorang sepertimu berada di dalam guildku. Mendengarkan ucapan determinasi tersebut, akhirnya Jin tanda tangan kontrak sementara yang dia tentukan lamanya selama 7 hari. Paling enggak 7 hari cukuplah untuk memastikan apakah sistem murim berlaku secara permanen ataupun enggak. Itu yang ada di dalam pikiran Jin saat ini. Begitu udah tanda tangan, ketua Choi langsung tancap gas mengajak Jin ke gate rank D. Hanya berdua melakukan raid ini. Awalnya Jin gak mau karena cuma pilih berdua. Tapi begitu ketua Choi bilang kalau dia juga orang yang mendapatkan awakening kedua dan ngasih tahu kalau hunter rank C adalah rank lamanya, bukan ranknya saat ini, Jin pun sadar dan bilang dalam hatinya itu artinya kemungkinan si ketua Choi ini adalah rank B atau di atasnya. Setibanya mereka di gate rank D, ketua Choi cerita kalau gate rank D ini udah dia beli dan menjadi hak penuh miliknya dengan segala sesuatu di dalam game tersebut. Spontan Jin kaget dong. Jin tahu gate itu ibarat tanah negara. Sekaya apa dia sampai bisa membeli gate yang biasanya cuma bisa dibeli oleh negara. Dan bahkan pancaran tajirnya mulai menyinari mata Jin, membuat silau gak karuan. Karena penasaran sama kekuatannya, Jin mencoba skill Ki Sense pada ketua Choi. Tapi belum sempat dia ngelihat statusnya, tiba-tiba sebuah tombak meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Jin yang membuat dia terpaksa menghindar. Gak berselang lama, lemparan tombak-tombak lain pun menerjang mereka dan memaksanya menangkis serangan tersebut menggunakan tombak juga. Ternyata tombak-tombak itu dilempar sama monster Lizardman yang ganas. Si monster maju menyerang Jin dengan kemarahan membabi buta karena ternyata set equipment yang dipakai Jin saat ini adalah set equipment yang terbuat dari Lizardman.
Tentu dengan kemarahan tingkat tinggi, para lizardmen itu menargetkan Jin. Tiba-tiba sekelompok lizardmen lainnya muncul dan menyerang Jin secara membabi buta. Ada sekitar 20 ekor lizard yang menyerangnya. Ketua Choi bilang kalau dia nggak akan membantu Jin sedikit pun. Terpaksa Jin menghadapi pasukan lizardmen itu sendirian. Jin pun ngeluarin ki-nya sekaligus teknik tombak keluarga Jin yang bernama Trust of Lone Dragon. Tusukan dahsyat meluncur deras dan menembus perut mereka semua, para pasukan lizardmen itu, hingga mereka pun tewas, gak bersisa sedikit pun. Notif pun mengatakan kalau Jin berhasil mengalahkan para lizardmen itu dan naik level. Setelah itu semua, Ketua Choi pun turun dari pohon dan meminta maaf sebelumnya. Dia bilang, maaf aku gak membantumu karena aku harus tahu seperti apa gerakanmu, berapa banyak musuh yang bisa kau hadapi. Aku harus mencari tahu seberapa jauh aku bisa membawamu bersamaku. Jin pun ngejawab, terus berarti kau sengaja memberikan armor set ini kepada aku supaya aku diincar, kata Jin. Tapi Ketua Choi bilang, bukankah kau sendiri yang memilih equipment itu? Ya, tapi itu menjadi hal yang menguntungkan bagiku untuk bisa lebih menilaimu. Tapi aku benar-benar gak menyangka kau bisa mengalahkan mereka semua tanpa tergores sedikit pun. Jin pun bilang sambil berdehem, ya sudah kalau gitu. Dengan muka yang sedikit malu, Jin nanya, jadi gimana dengan penilaianmu tadi? Ketua Choi pun ngejawab, aku kurang yakin sih. Oleh sebab itu, tiba-tiba dia mengambil sebuah item dan menyemprotkannya ke udara. Hah? Apa itu? Apa itu parfum? Tanya Jin. Ketua Choi ngejawab, begitulah. Ini adalah feromon. Feromon dari lizardman betina. Dan tepat setelah feromon itu disemprotkan, seluruh tanah bergemuruh hebat. Ketua Choi bilang, ini efeknya sangat kuat loh. Dengan kesal, Jin bilang dalam hati, setan lakinan ini. Seluruh lizardman di dalam gate tersebut keluar dari dalam hutan dan menuju ke tempat mereka. Bahkan di sana ada bos lizardman bernama Lizardman Chief. Ketua Choi bilang ke Jin, menurutmu apa kau bisa menghadapi mereka semua? Jin ngejawab, kalau aku nggak bisa, apa kau mau membantuku? Ketua Choi ngejawab, enggak tuh. Tapi jika kau mau, kau bisa mundur kapan aja kok. Dengan raut wajah yang kesal, Jin berjalan santai ke tempat para lizardman itu sambil bilang, aku nggak perlu melakukan itu. Jin pun mengaktifkan profil karakternya. Di sana tertulis ada sekitar 100 poin status yang belum digunakan. Jin pun menambahkan 30 poin ke strength dan stamina, 40 poin ke agility. Dan setelah itu, tubuh Jin bergertakan dengan kuat. Dia bilang, "Kah, ya benar, ini sensasi ini." Setelah itu Jin memusatkan fokus penuhnya dan berteriak, "One strike!" Dengan skill tersebut, putaran udara yang dahsyat berputar ke arah para lizardman yang menyerbu tersebut. Dan dalam seketika seluruh lizardman tersebut tercerai-berai dengan aura putaran tombak yang sangat dahsyat. Ketua Choi sampai kaget dan berkeringat. Dia bilang, apa? Apa ini? Bagaimana mungkin Hunter Rank C yang baru aja dibangkitkan kembali memiliki kekuatan seperti ini? Ketika di dungeon sebelumnya, monster langka yang dia kalahkan itu sebenarnya membutuhkan kekuatan dari 2 Hunter Rank C. Tapi sekarang kekuatannya benar-benar jauh berbeda level. Dan mereka bilang kalau dia adalah Hunter Rank C. Ini benar-benar lucu, sialan. Aku melakukan raid 2 orang ini karena aku ingin ngelihat sampai sejauh mana dia bisa bertahan. Tapi sekarang aku malah makin bingung dari sebelumnya. Apa kita harus pergi ke gate rank C? Bentar. Tiba-tiba Ketua Choi tersentak dan bilang, mungkinkah sebenarnya dia lebih kuat dariku? Oke kawan-kawan, kita akhiri ceritanya Strongest Hunter sampai di sini ya guys ya. Kita akan ngelanjutin sesegera mungkin. Jadi jangan lupa like-nya tembusin 3000 like. Stay terus di channel Fokuser Anime dan stay update.